warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para lunan kasuhun meninggalin nu dipamri ajri tapi hatur kahiyang rumuhun yang hurbeng alam Gusti Nu Masuci metos mendarkeun alam papasangan, alam beurang, alam peuting, alam hideung, alam podas, alam porek, alam caan, alam luhur, alam handap, alam bihari, alam kiwari, jeung alam poes. Tidak ada pemimpin yang paling jujur di muka bumi ini kecuali Bupati Purwakarta. Dia mengakui seluruh apa yang pernah dilakukannya, sehingga mungkin kalau di alam akhir dia nggak usah dihijab, nggak usah dihisab, karena sudah diumumkan hari ini. Dan Om Jen itu tidak takut itu dipolitisasi, karena memang karakternya bukan politisi, karakternya memang beragajul. Ngomongnya bahasa Indonesia karena ada dua tokoh Bali di sini, yang jadi Kapolres dan jadi Kajari. Ucapkan terima kasih. Pokoknya semua yang hadir yang hari ini sama-sama ngabuburit, bagi para kepala desa tidak usah berkecil hati, tidak usah takut kehilangan lebaran. Saya termasuk orang yang merasa hidup bersama-sama kepala desa pasti memberikan perhatian yang khusus sampai lebaran dan berikutnya. Sangat penting membangun negeri ini adalah membangun kekuatan desa. Tidak mungkin negara ini tegak kalau desanya tidak terurus. Tidak mungkin negara ini makmur kalau kotanya tidak tertata. Saya lupa menyapa, di sini ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta istri, dan ini anak generasi yang beda dengan ayahnya. Sangat setia pada istrinya, mencintai istrinya seutuhnya dengan anaknya semuanya. Kemudian konsisten pada sikap, walaupun dulu sering dikasih uang jajan oleh Om Jen, alhamdulillah perilakunya tidak nempel ke anak saya. Pak Sekda dan seluruh rombongan Provinsi Jawa Barat, terima kasih. Ada Pak Dewi Taufik di belakang, Kepala Pemerintahan Desa Pak Dirut, dan ada Bu Herpi. Bu Herpi adalah dulu kenangannya banyak di Purwakarta. Waktu saya jadi wakil bupati sampai jadi bupati, Bu Herpi sering datang ke ruangan saya pakai rok pendek, dan kalau duduk diginiin. Dan akhirnya dia menyesal karena menikah memilih laki-laki yang salah. Ya, tepuk tanganlah. Pak Liaman, sahabat saya setia dari dulu sampai hari ini. Saya kenal Pak Liaman bukan baru. Saya mahasiswa semester 1, saya sudah kenal Pak Liaman. Seorang profesional muda zaman itu, sering pakai baju biru tulisan Indorama. Waktu itu jabatannya manajer personalia, dan di antara tokoh yang menjadi manajer di perusahaan yang masih tersisa tinggal Pak Liaman. Dan boleh saya katakan Pak Liaman adalah tokoh profesional berintegritas. Selama di Indorama banyak fasilitas yang akan membuat Pak Liaman kaya. Pak Liaman bisa mengendalikan limbah, Pak Liaman bisa mengendalikan barang masuk, Pak Liaman bisa mengendalikan barang keluar, Pak Liaman bisa mengendalikan rekrutmen pegawai. Tetapi saya lihat Pak Liaman tidak mengambil itu, tetap menjadi seorang profesional yang tidak ikut urusan bisnis di perusahaan untuk memperkaya diri. Dan apa yang didapat oleh Pak Liaman adalah umur panjang, sampai bisa menyaksikan saya jadi gubernur. Dalam setiap kontestasi politik, Pak Liaman selalu menjadi teman saya. Apa sih yang hari ini saya dengan Pak Liaman kemarin ketemu dengan manajemen Indorama? Ada dua hal yang ingin saya kembangkan di Jawa Barat. Lagu memperingati meninggalnya almarhum Mikasi.
Dari lagu itu mengantarkan saya keliling desa, namanya Gempungan di Buruan Urang Lembut. Kemudian pada periode kedua saya jadi bupati, saya ada namanya Safari Budaya, keliling desa di seluruh provinsi Jawa Barat. Saya hampir keliling 2000 desa pernah saya kunjungi, dengan berbagai peristiwa unik yang saya dapati. Dan waktu itu saya tidak terpilih menjadi gubernur, karena saya akhirnya memilih mencalonkan menjadi wakil gubernur. Dan hidup ini ada yang mengatur, yaitu seluruh semesta. Seluruh semesta itu diberi titah oleh siapa? Oleh sang pemilik semesta. Maka dalam teologinya itu diajarkan dua hal: alam material, alam substansial. Alam substansial adalah pemilik substansi, yaitu zat yang non materi, zat yang tidak mau nembongan, yaitu Allah dalam kaidah Islam. Orang Sunda nyebutnya Hyang Widi. Hyang Widi artinya hyang yang tidak terlihat, widi yang memberikan izin. Nah, secara substansial itu, tetapi secara material kita terikat pada hukum semesta yang disebutnya hukum kausalitas, yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam, ilmu yang tidak pernah, alam itu tidak pernah bohong dan tidak pernah membohongi. Maka dalam bahasa Indonesia disebutnya siapa menabur akan menuai, siapa menanam akan memetik. Orang Sunda ngomong nakir, melak cabe mau jadi bonteng, melak bonteng mau jadi cabe, melak hade mau jadi goreng, melak goreng mau jadi hade. Semua adalah sistem nilai. Karena sistem nilai, maka kita diletakkan dalam Islam disebutnya kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu adalah kalimat tanpa pengharapan, berbuat tanpa pengharapan. Karena berbuat tanpa pengharapan, yang secara umum kita ini berbuat ini pamrih, ada yang diharapkan. Seringkali orang kecewa karena antara yang diperbuat dengan yang diharapkan berbeda yang didapat. Itulah ujian keikhlasan. Dan dalam hidup yang penting berbuat yang terbaik. Persoalan besok apa yang akan didapatkan, biarkan itu Allah yang menentukan jalan. Dan jalan itu Allah memberikan titah pada siapa? Dalam Islam sebutnya malaikat. Dan dalam kerangka pandangan saya, seluruh malaikat itu geraknya diserahkan sepenuhnya, diperintahkan pada semesta. Maka siapa yang mengatur semesta itu? Yang mengatur secara material adalah matahari, air, tanah, dan udara. Maka orang Bali nyebutnya dewa. Dewa itu apa? Ketaatan. Ketaatan pada siapa? Ketaatan pada dua menurut saya. Secara material manusia harus taat pada alam, secara substansial manusia harus taat pada pemilik alam. Maka Triditu Karana, Tritamtu Dibuana itu yang mengajarkan. Nah, saya ini Purwakarta merupakan kawah Canda Bimuka. Kenapa? Seluruh tesis saya diuji di sini. Makanya kalimatnya Purwa. Purwa itu memulai. Karta itu adalah perubahan. Maka tesis saya diuji. Tesis La ilaha illallah saya diuji di demo berjilid-jilid. Tesis pembangunan berkarakter itu diuji di sini. Tesis Sampurasun diuji di sini. Tesis Ikat diuji di sini. Dan alhamdulillah saya bisa melewati seluruh ujian itu. Yang pada akhirnya Sampurasun sekarang itu sudah menjadi identitas salam di Jawa Barat. Maka sudah identitas salam di Jawa Barat, maka diucapkan setelah Assalamualaikum. Setelah itu Sampurasun. Apa itu Sampurasun? Sampurasun itu sampuraning ingsun. Apa itu artinya? Sempurnakan ingsun diri Anda. Ketika bertemu maka orang itu saling mesempurnakan, saling menyempurnakan. Nah, karena saling menyempurnakan, hidup ini proses perjalanan menuju kesempurnaan. Maka kesalahan jangan pernah disesali, karena itu jalan menuju kesempurnaan. Apa yang dilakukan di Purwakarta dulu saya ingat, yang pertama pasang lampion aja pakai bambu dulu. Yang kedua baru pakai besi, terus itu terus berjalan.
berjalan terus. Gedung ini mungkin tidak akan terbentuk kalau tidak gedung PKK Salemba. Semua berproses. Dan ketika kita dikritik, ya sudah itu terima. Dan ketika kita disakiti orang, justru itu cara Anda menuju Tuhan. Jangan pernah kita menyesali disakiti orang. Jangan pernah Anda menyesali dihina orang. Jangan pernah Anda menyesali dibenci orang. Kenapa? Itu jalan menuju Tuhan. Kenapa? Semakin sakit diri kita, semakin dalam diri kita, semakin dalam kita menuju Yang Maha Tunggal. Jadi bohong orang yang mengaku beriman kalau belum pernah disakiti. Nah, ini perjalanan. Sehingga saya boleh memberikan tesis. Saya menemukan banyak perempuan yang mengalami rasa sakit dari suami. Tetapi saya menemukan anak-anak yang hebat. Saya pelajari, oh rupanya ini suaminya yang pemabuk, suaminya tukang nyiksa, suaminya yang terus-menerus ke yang lain. Tetapi membuat dia tidak berlari, lebih baik mati bersama anaknya dibanding lari. Dan saya melihat anak-anaknya tumbuh dengan kuat dan hebat. Kenapa dia kuat dan hebat? Kenapa? Ada roh ibunya pada diri. Dan anaknya soleh tidak seperti bapak. Ini tesis. Nah, makanya kalau melihat hidup jangan melihat kasat mata, tetapi melihat inti, melihat esensi. Saya selalu melihat esensi. Nah, banyak lagu tercipta ketika saya keliling, udah berapa 79. Dan apakah dulu kita susah orang mendengar lagu kita? Kenapa? Terlalu filosofis, nadanya tinggi. Siapa yang suka? Tetapi seiring dengan waktu, ada media sosial yang mengantarkan, ada YouTube yang menceritakan. Kapan saya dikenal oleh publik secara luas? Setelah saya tidak jadi Tuhan. Setelah saya bukan siapa-siapa dan bukan apa. Setelah saya tiap malam harus melewati malam-malam tanpa tidur sampai jam 4 pagi, kemudian merenungi diri. Setelah itu rupanya, setelah sebuah peristiwa saya alami dan kemudian menekuni media sosial, lagu saya mulai dikenal publik, mulai disukai, dan yang terakhir booming adalah Rindu Purnama. Nah, dikenal, alami. Ketika dulu saya pasang spanduk sulit dikenal. Ketika dulu saya keliling kampung sulit dikenal juga. Tetapi ketika saya tidak pasang spanduk, ketika saya tidak keliling kampung, justru dikenal itu terjadi. Kenapa? Karena tanaman tidak boleh tumbuh terlalu cepat, karena besok dia akan mudah naik. Popularity yang hanya didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat euforia, dia akan sebentar. Tetapi popularity yang didasarkan pada nilai ideologi yang menjadi keyakinan dirinya, dan itu mampu merubah perubahan publik, dia akan abadi. Kenapa? Ideologi tidak pernah membosankan. Saya boleh bercerita tentang sebuah negara, Iran. Dulu kalau dengar Iran, semua orang sinis, Syiah, apalagi negara tertutup, anti terhadap perubahan, anti terhadap modernisme, anti perbedaan. Semua orang rubik, kerudung, buka. Padahal bukunya yang menggerakkan reformasi Indonesia tahun 90-an, gak ada anak mahasiswa yang tidak baca Al-Syariah. Tidak ada yang tidak baca Ayatullah Khamenei. Tidak ada yang tidak baca Islam aktual. Tidak ada yang tidak baca Islam alternatif. Itu generasi 90. Nah, tetapi seluruh perubahan itu terjadi hari ini. Semua mata memandang pada apa? Pada sebuah republik yang anggarannya di bawah 1 triliun, 1 triliun, yang anggaran pertahanannya hanya 132 triliun.
Tetapi rakyatnya dari 10 anak muda, 9 sarjana, 1 tidak saja. Di mana rakyatnya mendapat BBM murah, di mana rakyatnya mendapat pangan murah, di mana rakyatnya jalannya mulus, berobatnya gratis, di mana negara hadir, di mana seorang pemimpinnya, seorang imamnya meminta pada anak-anak perempuan Iran untuk sekolah. Dan sekolahnya harus belajar apa? Matematika, fisika, kimia, sains. Jadi orang bisa marah terhadap Israel, orang bisa marah terhadap Amerika, tapi dalam pandangan substansial, menurut saya justru Iran diperkenalkan siapa dia sebenarnya melalui serangan Israel dan Amerika. Tanpa serangan Israel dan Amerika, orang tidak akan pernah mengenal Iran yang sebenarnya. Tidak akan ada tangisan ketika seorang pemimpin lebih dulu memilih menjadi martir sebuah kematian dibanding yang paling belakangan dalam sebuah kematian. Jadi, ketika mendebat peristiwa yang berat dalam hidup kita, bisa jadi kita marah pada orang, pada siapapun yang menghinakan kita. Tapi suatu saat atau sehari besok, kita akan berucap terima kasih. Maka tidak pernah Persib jadi juara kalau tidak pernah ada lawan dalam final. Tidak akan pernah kita menjadi seorang yang hebat kalau tidak pernah ada orang yang mengganggu kita dalam hidup kita. Itulah hidup. Karena hater itu sesuatu yang sangat indah dalam hidup. Kenapa?